Bedanya kalau di UTBK tahun 2019 itu bisa tes 2 kali, tapi di UTBK kalian itu tesnya cuman 1 kali, cuman diberi 1 kali kesempatan. Oke, hampir penuh, sip. Nah, ini tipsnya, bisa teman-teman baca sendiri juga. Menurut yang dia rasain gitu ya, penting banget belajar konsep. Walaupun belajar konsep itu lama gitu ya, tapi dengan kita belajar konsep, kita bisa Nah, dengan kita belajar konsep, kita bisa mahamin dan ketika tipe-tipe yang diubah-ubah gitu ya, tipe soalnya kita ubah, nah kita bisa tetap ngerjain soal itu. Karena gini teman-teman, ibaratnya gini, aku coba nanya ya ke teman-teman semua, teh, teh itu biar enak, nah coba dijawab ya, teh itu biar enak dikasih apa? Gula gratis. Gula, Kak. Ya, yang lain? Yuk. Wah, nyebut merek nih, udah. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kalian nyebut teh itu biar enak dikasih gula gitu ya, itu namanya cara cepat. Kenapa? Karena kalau kita coba breakdown teorinya gitu ya, teh itu nggak enak karena apa? Oh dia pahit gitu ya. Biar pahit, biar enak. Berarti pahitnya itu harus dinetralisir dengan sesuatu apa? Sesuatu yang manis. Baru yang manis itu apa? Gula. Nah, kalau kita belajar konsep itu kayak gitu. Tapi kalau kita belajarnya itu cara cepat gitu ya, teh biar enak dikasih gula. Yaudah, tehnya biar enak ya dikasih gula. Nanti begitu soal keluar itu tehnya dikasih madu, tehnya dikasih apa ya, uh, gula tebu misalnya. Wah, teman-teman udah bingung. Nah, itu bedanya kalau kita belajar konsep dan juga uh, atau sekedar pakai cara cepat. Makanya nanti kita lanjutin dulu. Apalagi di matematika, kadang pas baca soal itu ambigu. Bisa jadi asal masukin angka di rumus padahal yang ditanyakan beda lagi. Nah, tipsnya ketika ketemu soal, paham dulu maksud soalnya, tulis diketahuinya dengan singkat dan padat, terus dikerjain soal yang lebih mudah ya, biar waktunya lebih efisien. Nah ini nih, berdoa, jangan grogi pas lihat soal matik, biar rumus-rumusnya nggak hilang diingatan, biar nggak ngeblank, terus sering latihan soal, walaupun dikit-dikit. Sering itu maksudnya apa? Walaupun sedikit tapi rutin. Habis itu berdoa juga sama minta doa sama orang-orang terdekat, terus optimis bisa. Nah ini tips dari teman-teman nih yang udah sukses melewati UTBK. Nah itu tips ini itu sejalan sama tips strategi belajar yang mau aku terapin di TKA ini. Jadi di TKA ini kita akan belajar nggak cuma sekedar latihan soal, tapi fokus ya. Kemarin udah aku share ada 28 materi ya di matematika wajib dan juga matematika peminatan. Begitu. Nah, nanti kita akan belajar, aku akan pilih bab-bab yang emang sekiranya berpeluang tinggi untuk dikerjakan dan ditemukan. Maksudnya gini, kalau soal-soal yang terkait binomial atau soal-soal terkait statistika, nah itu tuh jarang keluar di UTBK yang TKA gitu. Jadi nanti kita pilih soal-soal yang emang berpeluang besar untuk keluar dan memang tingkat kesukarannya itu ya lebih mudah gitulah. Nah baru kita setelah selesai review materi ya, nanti cepat aja review materinya, kita diskusi sebentar, baru kita lanjut ke latihan soal gitu. Sepakat ya teman-teman? Beda strateginya dengan yang TKA kemarin. Jadi kalau teman-teman mau ngerjain TKA gitu ya, mau ngerjain materi apa belajar TKA itu jangan cuma sekedar latihan soal. Kalau kalian cuma sekedar latihan soal, kalau teman-teman itu cuma sekedar latihan soal, nah bisa aja misalnya langsung nih latihan ngerjain tryout 50 gitu ya, tiap hari tryout terus. Tapi teman-teman nggak tahu ini tuh soal apa, gimana cara ngerjainnya. Ya kalau teman-teman lihat pembahasan, ya teman-teman cuma bisa ngerjain soal itu doang. Nanti kalau udah ketemu soal yang bab sama aja teman-teman udah bingung buat ngerjainnya. Nah, kayak gitu. Oke, kita mulai belajarnya. Nah, ini mulai desek-desekan nih, udah penuh gini.
kita akan belajar tentang matriks ya. Apa itu matriks? Matriks itu adalah ya bilangan-bilangan dalam matematika yang disajikan dalam format baris dan kolom. Dalam matriks ada istilah ya, penamaan matriks itu biasanya menggunakan huruf-huruf kapital, A besar, B besar, kayak gitu, A, B, C. Juga elemen-elemen dalam matriks ya, itu gratis. Terus elemen-elemen dalam matriks ya, angka-angka yang ada di dalam matriks itu disebut dengan elemen matriks. Terus dalam matriks gitu ya, baris dan kolom ya itu disebut dengan ordo matriks. Jadi ordo matriks itu sama dengan baris dan kolom. Ya, ini review kalau teman-teman pada lupa. Jadi misalnya ada matriks yang dia punya 2 baris dan juga 4 kolom misalnya, berarti ordonya itu 2 kali 4. Ordonya itu 2 kali 4. Ya udah 2 kali 4, bukan hasil perkaliannya kayak berarti ordonya 8 dong, 2 dikali 4, bukan ya. Berarti kalau ada ordo matriks misalnya matriks A 2 kali 4, artinya dia ada 2 baris dan 4 kolom gitu. Terus kita lanjut jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks itu ada matriks baris ya yang punya 1 baris, matriks kolom yang punya 1 kolom. Kalau teman-teman mulai aku kayaknya kecepatan nih ngajarnya, bisa disampaikan di kolom chat ya. Karena aku anggap ini teman-teman udah paham semuanya, jadi aku tinggal nge-review materi aja. Terus ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama gitu. Contohnya ini, dia punya 4 baris, dia punya 4 kolom gitu. Baris itu yang mana sih? Baris itu yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Ini baris. Kolom itu yang ini. Ini kolom 1, 2, 3, 4. Nah ini baru kolom. Kadang ada yang bingung ngebedain baris itu yang apa sih, kolom itu yang apa. Jadi misalnya kalau teman-teman gini deh, duduk gitu ya, duduk. Baris pertama, kursi baris pertama, kursi baris kedua. Itu kan pasti gini, kursi baris pertama, kursi baris kedua, kursi baris ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau kolom, itu kayak teman-teman bikin dokumen. Misalnya dibuat 3 kolom, itu kan berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Gitu ya, baris dan kolom. Terus ada matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah matriks persegi, berarti ukurannya baris dan kolomnya sama. Terus diagonal utamanya ya, diagonal utamanya itu diisi angka 1 dan elemen-elemen yang lain adalah angka 0. Terus ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama itu diisi angka 0. Jadi elemen-elemen yang bukan 0 ya, itu kalau kita gambar ya, oh dia membentuk segitiga di bagian atas. Begitu pula di segitiga bagian bawah. Gitu. Terus ada juga matriks 0 yang semua entry-nya 0. Nah, penting nggak sih buat tahu jenis-jenis matriks gitu ya? Penting. Karena kadang di soal itu gini, misalnya diketahui matriks A, matriks B gitu ya. Diketahui matriks A plus B sama dengan matriks segitiga bawah. Tapi kita nggak tahu matriks segitiga bawah itu apa. Bisa ngerjain nggak? Ya itu dia. Makanya penting ya buat, walaupun ini teori, matematika teori sih. Nah, penting buat kita memahami jenis-jenis matriks. Yang paling sering ya matriks identitas, matriks 0, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ada istilah transpose matrix ya. Transpose matrix itu adalah transposition. Jadi pertukaran posisi ya. Jadi yang semula dia di baris jadi kolom, yang semula dia misalnya dia baris 1 itu jadi kolom 1 dan seterusnya. Contohnya gini. Misal ada matriks A itu sama dengan 4, 6, 7, 8, 9, 1 gitu ya misalnya. Nah, ini kan baris pertama ya, baris pertama, ini baris kedua. Terus ketika diminta A transpose disimbolkan dengan T ya. Ketika diminta A transpose atau gini,
Maka yang semula baris pertama itu menjadi kolom pertama. Berarti 4, 7, 9, 6, 8, 1. Kayak gini. Nah, otomatis ketika ada elemen ya, misalnya elemen 7. 7 semula dia terletak di baris pertama, kolom kedua. Setelah ditranspuskan akan kebalik. Dia terletak di baris kedua, kolom pertama. Jadi semula 1, 2, jadi 2, 1. Kayak ini nih. Semula di JK, tapi setelah ditranspuskan dia jadi di KJ. Karena kan posisi antara baris dan kolom itu dibalik. Gitu ya teman-teman. Nah, terus, aduh aku kasihan deh kalau keluar masuk gini. Nah, terus ada sifat-sifat matriks. Kalau ada 2 matriks dijumlahkan ya, baru ditranspus itu sama dengan ditranspus dahulu, baru dijumlahkan. Terus kalau A transpus ditranspuskan lagi, itu kembali ke matriks A. Jadi misalnya kalau ada matriks A ini ya, ini kan semuanya baris jadi kolom. Terus ditranspusin jadi kolom yang jadi yang baris 1 jadi kolom 1 misalnya. Terus kan ditranspus lagi. Makanya yang kolom 1 balik lagi ke baris 1. Makanya kembali ke bentuk semula. Terus ketika ada suatu matriks A dikali suatu bilangan skalar atau konstanta, maka sama aja yang ditranspus cukup matriksnya aja. Terus kalau seperti ini ya, kalau dia dikali, nah kalau dijumlahin itu kan urutannya sama. A-nya di depan, B-nya di depan nggak masalah. Tapi kalau dia dikali, gitu ya, A dikali B baru ditranspus itu sama dengan B transpus baru dikali A transpus gitu. Sampai sini oke ya teman-teman. Sebenarnya kalian nggak terlalu ini nggak, sebenarnya yang sifat-sifat ini tuh sifatnya additional aja sih. Kalian lupa pun nggak masalah sebenarnya. Cuman ketika kalian paham sifat-sifat ini, nanti ketika ketemu soal-soal tertentu, kalian akan ngerjainnya lebih cepat gitu. Terus ada kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika keduanya mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga sama. Misal, kalau ada matriks A gitu ya, matriks A itu 2, 4, 1, 0. Terus ada matriks B, terus ada matriks B, 2, 4, 1, X misalnya. Nah, terus diketahui kalau matriks A itu sama dengan matriks B. Nah, terus kita ditanya X-nya berapa nih? Nah, karena suatu matriks itu baru dikatakan sama ketika elemen-elemen yang di dalamnya itu sama, berarti kalau di sini itu 0 ya, ini kan seletak, sama-sama terletak di baris kedua, kolom kedua. Maka X-nya itu juga 0, kayak gitu. Terus kalau ada nih, kayak gini misalnya, 0, 1, ya. Walaupun dia sama-sama ordonya 2 kali 2, elemennya juga sama, tapi dia nggak seletak. Sini 1, 0, di sini 0, 1. Nah, mereka itu nggak sama. Jadi, suatu matriks dikatakan sama itu, ya emang mereka sama persis. Baik bentuknya, baik ordonya, baik angka-angka di dalamnya, sampai ke letak-letaknya, itu harus sama persis. Itu baru bisa suatu matriks dikatakan sama. Oke. Terus, kita lanjut. Kita lanjut. Operasi pada matriks, ada penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau teman-teman mau menjumlahkan dan mengurangi, cukup silahkan dikurangi. Oh ya, sebentar. Oh ya ini. Oh ya ini karena ini Sakti aku jadiin co-host. Sekalian aku bilang di sini ya. Jadi ini yang ikut udah 100. Jadi nanti kalau ada yang join lagi, jangan di-admit dulu. Karena kalau udah penuh, terus yang baru join kamu admit, nanti yang join lama, dia bisa keluar dengan sendirinya. Kayaknya bisa gitu. Jadi kalau Mas Imam 100, berarti ya udah gini dulu. Nanti baru kalau 99 atau 98 terus ada yang masuk, baru di-admit gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau di penjumlahan dan pengurangan gitu ya, ketika teman-teman diminta untuk menjumlahkan, cukup dijumlahkan elemen-elemen yang seletak gitu ya.
elemen-elemen yang seletak. Jadi misalnya di sini matriks A gitu ya, dijumlah dengan matriks B. Karena di penjumlahan dan pengurangan itu harus dilakukan dengan elemen-elemen yang seletak, maka ordo matriks yang bisa dijumlah dan dikurang, mereka harus memiliki ordo yang sama, teman-teman. Jadi bayangin aja deh, misal satu matriks gini, 2, 4, ya, dikurangi, ditambah deh, matriks 2, 5, 1, 6. Kalau mau ditambah kan mereka nggak bisa. Ini dia mungkin seletak sama yang ini. Terus yang ini ditambah sama siapa? Nggak ada temannya kan? Nggak boleh. Jadi kan dia nggak punya elemen-elemen yang seletak. Jadi misalnya kalau yang ini ada matriks A ditambah matriks B, diminta untuk menjumlahkan, ya udah ini 2 ditambah sama 1 jadi 3. Karena sama-sama di pojok sini, sama-sama baris 1 kolom 1. Terus di sini misalnya sama-sama di baris 2 kolom 2. Cukup dijumlah aja. Nah, ini berarti dia sama dengan 11. Gitu ya. Begitu juga dengan pengurangan. Cukup dikurangkan dengan elemen-elemen yang memang seletak. Misalnya 2 ya, tapi jangan lupa ya 2 terus dikurangi min 1. Berarti sama dengan 2 plus 1, oh sama dengan 3. Nah, ini jangan di-admit. Kalau di-admit nanti kasihan yang kelempar. Oke, begitu untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Kayaknya sampai sini teman-teman belum ada masalah. Nah, setelah ini baru nih mulai serius topiknya. Yang pertama adalah perkalian dengan bilangan skalar. Ya, bilangan skalar itu berarti ya bilangan atau bilangan konstanta tadi. Jadi kalau ya dikali 2, dikali seperempat, dikali min seperempat, dikali min akar 3, pokoknya bentuknya bukan matriks gitu ya. Cukup dikalikan ke masing-masing elemen. Jadi di sini ada matriks 2 kali 2 dikali 2 gitu ya. Ya udah, berarti elemen pertama ya dikali 2 juga, ini dikali 2 juga, jadinya min 6, sini 10, sini 8, sini 12. Kita kali 2 satu-satu. Masih oke. Terus kita lanjut ke nomor berikutnya, perkalian 2 matriks. Nah, ini ada tips dari aku nih buat perkalian 2 matriks biar lebih gampang. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, suatu matriks ya itu bisa dikali ada syarat ordonya. Misal di sini ada ordo, ada matriks gitu ya. Jadi misalnya ada matriks M kali N, ya matriks A yang M kali N sama matriks B yang P kali Q. Mereka bisa dikalikan ketika N sama P ini sama. Ya, N sama P ini sama. Misalnya yang ya ini dulu, N sama P ini sama, ya N sama dengan P. Nanti matriks hasilnya, hasil perkalian matriksnya itu adalah, nah ini boleh di, itu, oke, di admit salah satu. Nah, nanti hasilnya M dikali Q, gitu ya. Jadi ini yang ini harus sama, terus nanti hasilnya yang ininya, gitu. Jadi misalnya kalau ada matriks gitu ya, matriks A 2 kali 1, terus ada matriks B 1 kali 4 misalnya. Nah, ini kan memenuhi ininya sama. Maka nanti matriks hasilnya itu adalah 2 dikali 4. Ukurannya, ya barisnya ada 2, kolomnya ada 4. Misal aku mau tanya nih, aku punya matriks ini. Oke, jadi ini aku punya 2 matriks yang mau aku kalikan gitu ya. Yang mau aku kalikan, silahkan ya. Ini kira-kira hasilnya nanti matriks yang punya ordo berapa nih? Aku mau tanya ke salah satu. Acak aja sih. Tolong ya yang titik diganti namanya biar rapi. Kalau siapa ya? Muhammad Davin YV ada, bisa on voice, on mic. Gak bisa.
Oke. Siva Silviana? Ini loh, kan ada 2 matriks nih dikali. Cukup nebak aja, nanti kira-kira matriks hasilnya berapa. Pertama gini deh, dia bisa dikali atau enggak dengan kondisi ordo yang seperti ini. Terus, ya, aduh kok. Ahmad Firdaus. Oh, kenapa nggak ada yang itu sih? Oke, yang itu dong, yang bisa aja deh, yang mau. 2 kali 1. 2 kali 1. Oke, siapa tadi? Langsung hilang. Ketua akhirmu, Mbak. Walah. Oh iya, emang iya, kita cek ya. Apa benar 2 kali 1? Ini ordonya berapa, Aryo? 2 kali 3. Hah? Berapa ordonya? 2 kali 3. Masa 2 kali 3? Iya. Ordo itu baris dan kolom. Ini ada berapa baris? Oh, saya mohon maaf salah. Oh iya. Yang lain tadi ada yang bilang 3 kali 2 siapa? Yang lain? Ada yang lain? 3 Mal. 3 Oh, kali Lara. 2. Aduh, oh Yoga Kurniawan nih. Ada Laras juga Yoga Kurniawan dulu deh. Ini 3 kali 2. Terus yang ini berapa ordonya? 1 kali 3. 1 kali 3. Sekarang Laras. Berarti ini bisa dikali nggak Laras? Tidak. Iya, bener enggak? Iya, bener enggak ya? Oke. Laras sih. Halo Laras, kayaknya sinyalnya nggak terlalu baik. Oh ya, Salfok lagi masak mie. Astagfirullah. Yang nggak apa-apa deh, yang penting jangan disambil tidur aja udah. Oke, berarti ini matriksnya nggak bisa dikali ya, kecuali kalau misalnya yang ini nih, ini gini, ya ini gini. Berarti ini 3 kali 1 sama 1 kali 3 baru bisa dikali karena ininya sama, maka matriks hasilnya 3 kali 3. Oke, good. Kita udah tahu syarat untuk dia bisa dikali. Sekarang gimana cara perkaliannya? Cara mengalikan ini, aduh banyak yang masih bingung loh cara mengalikan matriks. Padahal ini inti menurutku di materi matriks. Baris kali. Ya, baris kali kolom. Jadi gini teman-teman, misalnya teman-teman mau ngali matriks gitu ya. Ini matriks 2 kali 2 dulu deh. 1, 4, 0, 6 sama min 1, 2, 1, 4. Oke, kita kali. Ini udah pasti bisa dikali dong. 2 kali 2 sama 2 kali 2. Berarti nanti matriks hasilnya juga 2 kali 2. Berarti ada 4 elemen yang harus teman-teman isi. 4 angka. Nah, caranya mengkalikannya adalah, ya, diperhatiin baik-baik. Ini satu metode tapi mau ngaliin matriks 25 kali 25 juga bisa pakai cara ini. Jadi matriks yang pertama itu teman-teman fokus ke baris. Dan matriks kedua itu fokus ke kolom. Ya. Terus kalau kalian mau ngisi yang ini kan baris 1 kolom 1. Berarti fokus ke sini sama ke sini. Terus dikali zigzag. Aku nyebutnya sih dikali zigzag. Kenapa? Karena kalinya gini. Satunya dikali min 1, berarti min 1. 4-nya dikali 1, berarti plus 4. Nah, sama halnya dengan yang lain. Misalnya teman-teman mau ngisi yang di sini. Ini kan baris 2 kolom 1 ya. Berarti fokus ke sini. Kolom 1. Ya, kolom 1 juga di sini. Terus dikali zigzag lagi. 0 dikali min 1, 0. Terus 6 dikali 1, plus 6. Ya, sama halnya kayak yang di kolom 2 ini. Ada baris 1 dan baris 2. Berarti ini baris 1 dikali kolom kedua. 1 kali 2, 2 ditambah 4 kali 4, 16. Terus di sini 0 kali 2, 0 tambah 6 kali 4, 24. Nah, selesai. Berarti ini min 3, min 3. Berarti hasilnya 3, 18, 6, 24.
Gitu. Gitu ya metodenya. Aku contohin satu kali lagi. Misalnya matriks yang tadi deh. 1, 6, 2 dikali matriks min 3, 0, 7 misalnya. Nah, ini kan matriksnya dia 3 kali 1 sama 1 kali 3. Bisa dikali. Oh, ini masih penuh ya. Bisa dikali. Hasilnya nanti 3 kali 3. Nah, sama. Matriks pertama fokus ke baris. Ya, oh ternyata barisnya juga satu baris isinya juga cuma satu angka. Matriks kedua fokus ke kolomnya gitu. Berarti baris 1 kolom 1. Ya udah 1 kali min 3, nggak kelihatan. Min 3. Terus 1 kali 0 ya 0. 1 kali 7 ya 7. Terus baris kedua nih ke kolom 1 berarti 6 kali min 3 min 18. 6 kali 0 juga 0. 6 kali 7 42. Tinggal diurutin aja. Terus di sini ini kan baris ketiga nih. Ada baris ketiga kolom 1, ada baris ketiga kolom 2, ada baris ketiga kolom 3. Tinggal diurutin aja. Berarti 2-nya dikali min 3, min 6, 2 kali 0, terus 2 kali itu 7, 14 ya. Pokoknya kalau emang dia itu udah memenuhi syarat ya, insya Allah enak dipakein metode ini. Gitu ya. Terus untuk sifat-sifat perkalian matriks itu dia tidak berlaku komutatif. Jadi misalnya kalau di perkalian bilangan bulat atau di bilangan real ya, itu kan kalau 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2. Tapi kalau di komutatif itu nggak berlaku gitu ya. Jadi belum tentu gitu ya umumnya, karena ya ada sih beberapa matriks yang kebetulan bisa kayak gitu, tapi cuma kebetulan. Tapi umumnya itu nggak sama gitu ya. AB itu tidak sama dengan BA. Tapi dia berlaku asosiatif. Jadi dikali depan dulu baru belakang itu sama aja kayak dikali belakang dulu baru depan. Sama. Terus bisa distributif, ya, bisa distributif. Terus ada berlaku matriks identitas. Ingat ya, matriks identitas tadi adalah matriks yang diagonal utamanya itu diisi angka 1 dan diagonal yang lain itu diisi 0. Ya. Ketika dikali di sini toh. Kepalamu di sini. Kepalamu di sini Tikson. Ya. Jadi ketika dikalikan dengan suatu matriks, maka hasilnya akan matriks itu sendiri. Kalau kita contohin gitu, misalnya di sini ada matriks 2, 6, 5, 0 lagi, jangan 0 min 1 gitu ya. Terus ada matriks identitasnya, berarti ini kita kaliin aja. Oh, berarti ini dianggap baris ya. Di sini fokus ke kolom, berarti sama dengan 2 kali 1, 6 kali 0. 2 kali yang ini berarti 2 kali 0, 6 kali 1, 6. Terus yang ini 5 kali 1, min 1 kali 0 berarti cuma 5. 5 kali 0, 0 min 1 kali min 1 kali 1 berarti min 1 ya. Kan sama ya. Nah, ini berlaku sifat yang ketika dikali dengan identitas dia akan kembali ke matriks itu sendiri. Gitu ya. Kalau ini mirip sama sifat asosiatif tadi. Dah. Itu terkait perkalian ya. Semoga habis ini teman-teman udah bisa buat ngali matriks. Nah, sekarang untuk determinan dan inverse matriks ordo 2 kali 2, sekarang yang determinan dulu 2 kali 2. Determinan itu bisa disimbolkan dengan ini ya, det A, atau A yang dia diberi batas seperti ini, kayak tanda mutlak ya, kalau di bilangan real. Nah, ini namanya determinan. Jadi kalau untuk determinan yang 2 kali 2, caranya mencari itu adalah A dikali D dikurangi B dikali C. Mungkin teman-teman pada bertanya ya, kenapa kok kita bisa dapat rumus kayak gini? Nah, kita lihat setelah ini. Untuk matriks yang 3 kali 3 gitu ya. Inverse-nya 2 kali 2 dulu. Nah, sedangkan kalau inverse-nya itu seper A determinan, karena determinan itu rumusnya tadi AD min BC, berarti langsung aja ditulis AD min BC gitu ya. Dikali adjoin A. DA-nya ditukar, min B sama min C-nya itu dinegatifkan. B sama C-nya dinegatifkan, yang A sama D tukar posisi ya. Ini bentuk semuanya tadi kan A, B, C, D. Gini. Dah, terus untuk determinan yang
sama dengan 0, kan bisa aja ya matriks itu determinannya 0. Misalnya gini. Ya. AD min BC misalnya. A kali D 6 min BC 2 kali 3 min 6 sama dengan 0 juga. Ya, sama dengan 0. Karena dia 0, terus kita masukin ke inverse. Masa 1/0 ya? 1/0 kan nggak boleh. Berarti dia memang tidak punya inverse, teman-teman. Kita sebut dengan matriks singular. Ya, nanti kalau di soal ada istilah matriks singular, teman-teman jangan bingung lagi ya. Namanya adalah matriks yang determinannya 0, sehingga dia tidak mempunyai inverse. Gitu. Terus di sini determinan matriks ordo 3x3. Nah, determinan matriks ordo 3x3 itu kita bisa pakai cara Sarus. Cara Sarus itu gini. Jadi ininya itu kita tulis dulu 2 blok di sini, kolom 1 dan kolom 2 kita tulis dulu di sini lagi. A12, A21, A21, kok A21? A22, A32. Nah, di sini kita itu, terus kita tarik ya untuk mempermudah. Gini, terus begini. Ini mereka tandanya plus. Terus lawan arah. Nah, ini kita negatifkan. Ini min, min, min. Terus tinggal kita susun. Oh, berarti determinan dari matriks A yang 3x3 itu berarti ini ya, A11 dikali A22. Urutin garis ini aja. Dikali A33 ditambah garis hijau selanjutnya A12, A22, A32. Nah, dan seterusnya sampai nanti yang minus ya, berarti teman-teman tinggal, satu lagi deh, sekalian yang hijau terakhir. Ada A13, A21, sama A32, lanjut yang minus. Yang minus itu ada A31, A22, A13, dan dua baris yang lain. Jadi tinggal diurutkan kayak gitu. Kalau kita kembalikan ke matriks yang ukurannya 2x2, gitu ya, dapatnya juga dari situ, teman-teman. Misalnya nih, dia matriks 2x2 itu ABCD. ABCD, salah. ABCD. Nah, kita tarik, nah, yang di sini yang positif, ya, yang di sini yang negatif. Karena kan kebetulan ini udah langsung mencakup semuanya ya. Berarti yang positif dulu A dikali D, yang negatif B dikali C. Kan AD min BC. Ini rumus siapa? Rumus determinan untuk matriks 2x2. Gitu. Dan untuk inverse yang matriks 3x3 gitu ya, itu nggak perlu kita bahas di forum ini karena caranya itu panjang banget dan aku belum nemu sih soal yang di TKA terus suruh nyari inverse matriks 3x3 gitu. Jahat banget karena caranya benar-benar panjang. Jadi kita skip aja di review materi malam hari ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Wah, jangan pada tidur ya. Kita lanjut. Yes. Nah, ini ya sama ya tadi ya. Yang plus-plus dulu, terus yang min, terus baru dijumlahkan gitu ya. Yang banjar-banjar yang minus sama yang positif tadi. Terus ini inverse matrix ya. Yang diingat lagi inverse matrix yang 2x2 itu seper A determinan. Kita langsung tulis AD min BC dikali adjoin A, itu D sama A ditukar, B sama C dinegatifkan. Gitu. Terus yang di sini misalkan dan A dan B matriks sembarang yang memiliki inverse A, B. Nah, di sini bisa kalau dia bisa dikali dulu baru di inverse gitu ya, atau di inverse aku
Oh iya, teman-teman ada yang join pakai HP, kelihatan nggak ya kecil-kecil? Nah, di sini ya bisa dikali dulu baru di inverse atau sebaliknya. Di inverse dulu masing-masing baru dikali, tapi harus dibalik. Jadi yang semula AB kalau mau di inverse dulu berarti B dulu baru A. Gitu ya, dibalik, jangan keliru gitu. Terus nah ini persamaan matriks, ini oh ya terakhir. Ini penting teman-teman. Jadi jika AX dikali B, ya misalnya ada A X sama dengan B. Nah, teman-teman bisa nyari X-nya, A-nya dengan dipindah ruas. Kalau bilangan real gitu ya, kalau plus dipindah ruas jadi negatif, kalau kali dipindah ruas jadi positif, dibagi gitu ya. Terus kalau matriks dipindah ruas jadi apa? Jadi inverse. Nah, jadi berarti A ini kalau dipindah ruas ke sini dia jadi A inverse. Posisinya itu mengikuti posisi awalnya dia. Nah, ini perlu diperhatiin teman-teman. Kalau dia itu posisinya di awal, di depan, berarti ketika dipindah ruas, jadi A inverse dia juga di depan. Gini. Nah, beda kalau yang semula itu gini, XA sama dengan B, terus kalau kita mau menyamakan dengan si X, A-nya kan harus kita pindah ruas, jadi A inverse. Cuman karena dia awalnya udah terletak di belakang, berarti kalau dipindah ruas, jadi dia juga di belakang. Berarti B dikali A inverse. Gitu, ya. Ini banyak muncul di soal-soal odds di UTBK, prinsip ini. Untuk memudahkan menghitung. Oke, jadi selesai review materi matriks gitu. Aku kasih waktu, ada yang mau ditanyain tentang matriks? Sebelum kita lanjut bahas-bahas soal. Ya, aku tunggu 2 menit deh. Wah, waktunya masih cukup deh. Ada yang mau didiskusikan? Apa udah paham semua nih? Nanti aku yang nanya. Udah Kak. Udah ya? Cuma ulang-ulang terus. Oke, sip. Bagus. Sugar, determinan matriks, Mbak. Sifat. Oh, sifat determinan matriks. Determinan atau inverse? Oh, sifat-sifat determinan ya. Oke. Sifat-sifat mencari determinan. Oh, bentar. Ada yang chat di Kaizala. Iya, jadi sifat-sifat determinan matriks, oh ya di materiku belum ada ya. Sifat-sifat determinan matriks itu ada yang pertama, kalau A transpose itu di determinan, hasilnya sama kayak matriks A di determinan. Gitu ya, hasil transposannya, hasil determinan matriks transpusnya itu sama dengan matriks itu sendiri, hasil determinan matriks itu sendiri. Terus kalau hasil determinan perkalian dua matriks, ya, itu sama dengan determinan masing-masing matriks ya dikalikan. Jadi bisa dikali dulu baru dicari determinan atau dicari determinan dulu baru dikali gitu. Terus kalau misalnya ada matriks A dipangkatkan N ya dicari determinan itu sama aja matriks A-nya dicari determinannya dulu baru dipangkatin N. Terus apalagi ya? Oh ini sifat determinan dari matriks inverse itu sama dengan seper dari determinan matriks asal. Terus apa lagi ya? Oh, ada gini. Misal ada suatu bilangan ya, bilangan skalar K dikali dengan matriks persegi ya. Terus dicari determinannya itu sama dengan
kalian cari determinan matriks A dulu, baru dikali K yang dipangkatin M. Udah sih ini. Ini kelima sifat yang ada di determinan. Sebenarnya sifat-sifat kayak ini tuh nggak wajib buat teman-teman hafal sih. Karena tanpa sifat pun, sifat itu kan ya semacam pola yang didapat ya dari teori dari definisi yang udah ada. Jadi biar mempermudah makanya dijelaskan jadi sifat-sifat matriks. Tapi sebenarnya tanpa ini pun teman-teman bisa buat ngerjain soal-soal gitu. Oke, gimana Rima? Ya masih Mbak kasih contoh dari sifat yang terakhir dong. Boleh? Sifat yang terakhir. Nah ini misalnya. Misalnya kita ada determinant matriks ya. Wait, aku close dulu. Misalnya ada gini. Carilah gitu ya. Carilah determinan matriks dari 2 ya yang dikali sama matriks 1, 0, 2, min 4 misalnya. Nah, gini. Ini kalau kita hitung gitu ya. Ini kan bentuknya kan K dikali A pangkat 22. 2 kali 2 gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung dengan kita cari determinan A baru dikali K pangkat M. Kalau M-nya di sini sama dengan 2. Berarti bisa dicari dengan kita cari determinannya dulu. Baru dikali karena K-nya itu 2, terus M-nya dipangkatin 2. Nah, kita cek deh sekarang. Kalau kita lihat dari sini gitu ya, berarti kan ini kita kali 2 dulu. 2, 0, 4, min 8. Terus di sini 1, 0, 2, min 4 kita cari determinannya. Berarti AD min BC 1 kali min 4, min 4. Min 0 ya, berarti min 4. Gini ya, dikali 4 sama dengan min 6, min 16. Nah, sama kayak di sini. Jadi ini 2 kali min 8 kan min 16, min 4 kali 0, 0 ya. Berarti jadi sama. Kayak gini penerapan sifatnya. Karena ini K-nya itu 2, jadi lebih enak teman-teman buat ya sebenarnya tanpa pakai sifat ini pun nggak terlalu susah ya buat nyari determinan. Tapi bisa aja nanti di soal itu dikali 99 atau dikali 27 misalnya. Nah kan angka-angka besar. Kalau kalian pakai sifat ini akan lebih cepat mengerjakannya. Tapi tanpa sifat pun selama kalian hitungnya benar, insya Allah bisa. Gitu ya untuk sifat yang terakhir. Kita lanjut membahas soal yang tadi udah di pretest. Aku itu sih karena jawabannya benar-benar itu ya. Satu soal pun nggak ada yang benernya di atas 50%. Misalnya di soal yang pertama, misalnya di soal yang pertama itu yang bener cuman berapa ini? Enggak, cuman 25%. Enggak. 42% berarti. Terus yang, oh ya ini cukup banyak yang nomor 2. Ya, jadi 37 orang aja sih yang menanggapin. Oke, kita bahas soal yang nomor 1, yang salah paling banyak. Kita bisa pakai 2 cara, tanpa sifat ataupun dengan sifat. Aku bakal fokus selesaiin di nomor 1 ini, karena yang nomor 2 itu menurutku teman-teman pakai teori yang tadi udah bisa ngerjain. Bahasnya yang nomor 2 dulu deh. Yang nomor 2 ini kan gini teman-teman. Diketahui matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B, C ini. Jika A memenuhi B kali A sama dengan C, maka determinan dari 2A inverse sama dengan, nah 2A inverse, kalian kalau nyari sifat ya, determinan dari 2A inverse. Ini kan matriks A itu kan 2 kali 2. Nah, mesti nanti ordonya juga 2 kali 2 kan, A inverse. Teman-teman bisa nyari dengan 2 pangkat 2 dikali determinan A inverse. Pakai sifat determinan tadi. Nah, terus A inverse-nya itu teman-teman bisa cari dengan
Determinan A inverse itu bisa dicari dengan 2 pangkat 2 dikali 1/A determinan. Dikali 1/, determinan matriks A. Itu bisa dicari ya pakai kayak gini. Pakai sifat ini boleh. Jadi dengan menguraikan seperti ini yang ditanya determinan 2A inverse, setelah teman-teman uraikan, teman-teman cuma tinggal nyari determinan matriks A. Biar tahu determinan matriks A, maka kita harus nyari dulu matriks A-nya berapa. Gitu. Atau kalau teman-teman nggak pakai cara inilah, katakanlah teman-teman mau langsung ke sini, oh berarti kamu harus tahu A inverse itu berapa. Gimana cara nyari A inverse? Ini ada B dikali A sama dengan C. Ya. Sekarang A-nya kita pindah ruas. Berarti jadi A inverse, karena dia posisinya di belakang, maka akan pindah ke belakang. Berarti B sama dengan C dikali A inverse. Terus C-nya kita pindah ruas, karena aslinya dia posisinya di depan, di ruas yang lama. Ketika pindah di lain ruas, dia jadi C inverse tapi posisinya di depan juga. Nah, matriks C tahu, matriks B tahu, teman-teman tinggal nyari C inverse kali B, ketemulah A inverse. Ya, ketemu A inverse, nanti C inverse-nya tinggal dimasukin rumus 1/A min BC, ya, A min BC dikali adjoin-nya, berarti D sama A ditukar, min B min C, tadi ini C inverse, dikali sama matriks B. Matriks B itu min 3, 5, min 1, 2. Teman-teman bisa kali, ketemu A inverse nanti, baru dicari determinan 2 kali A inverse. Nah, ini nanti silahkan dicoba. Karena soal yang nomor 3 ini ya, kalau soal yang nomor 3, oh ya, ini deh. Ini nanti silahkan teman-teman coba lagi di rumah. Gitu ya. Besok atau apa, aku share cara pengerjaannya, tapi di PDF aja. Gitu. Sekarang kita bahas yang ini. Mau pakai sifat dulu atau enggak? Enggak pakai sifat dulu deh. Atau pakai sifat juga boleh. Nah, di sini ya, teman-teman kalau mau pakai sifat, misalnya ditukar-tukar tadi, itu agak sedikit menyulitkan. Kenapa? Karena dia bukan matriks persegi. Jadi kita nggak bisa cari inverse-nya. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai sifat tadi yang dipindah ruas jadi inverse kayak gitu menyulitkan. Jadi kita pakai definisi aja. Suatu matriks itu bisa dikali ketika memenuhi syarat tadi. M dikali N, P dikali Q, ketika N dan P-nya sama, terus M-nya Q. Gitu ya. Kita misalkan matriks P ya, matriks P itu ordonya A kali B. Berarti ada matriks yang berordo 2 kali 2 dikali matriks yang berordo A kali B, ya, dikali dengan matriks yang berordo ini 2 kali 1 sama dengan matriks yang berordo 2 kali 1. Ya, ini kan kalau kita sajikan ordonya. Nah, terus berarti di sini coba 2 kali 2 gitu ya. Mereka ini biar bisa dikali, kan ininya harus sama. Iya kan? Oh, berarti kita tahu A-nya itu harus 2. Biar apa? Biar bisa dikali sama matriks depannya. Terus, ini kan mereka juga bisa dikali. Berarti B-nya harus sama kayak ini. Berarti kita ketemu B-nya 2. Gitu. Oh, berarti kita tahu kalau ordo dari matriks P itu adalah 2 kali 2. Biar apa? Biar kita bisa memisalkan si matriks P ini, karena dia berordo 2 kali 2, kita misalkan A, B, C, D. Karena ada 4 entry yang harus dicari. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Berarti min 1, min 1, 2, 1 dikali matriks P yang ordonya 2 kali 2 tadi. Kita misalkan jadi A, B, C, D. Nah, ini kita cari dulu sama dengan berapa. Kita cari dulu min 1 baris dan kolom ya. Baris, di sini lihat kolom.
Kayak tadi berarti min A min C dikali min B min D. Kok dikali ruas yang lain, elemen yang lain. Terus yang ini 21 berarti 2A plus C sama 2B plus D. Terus kita kali sama 0, 01. Sama ya, ini 2 kali 2, yang ini 2 kali 1, berarti bisa dikali, tapi ordonya nanti cuman 2 kali 1 aja. Ini baris, kita lihat di sini kolom, berarti min A min C dikali 0 ya 0, terus ditambah sama min B min D dikali 1, berarti min B min D, terus di sini 2A plus C dikali 0, 0, 2B plus D dikali 1, berarti 2B plus D. Ini hasil perkalian ketiga matriks. Sama dengan berapa hasil airnya? 1, 2. Berarti dari sini kita tahu kalau min B min D itu sama dengan 1, 2B min D itu sama dengan 2. Dari sini kita bisa cari teman-teman. 2B plus D, Kak. Kenapa? 2B plus D. Oh iya, 2B plus D. Oke, makasih koreksinya. Ini kita jumlah ya. Berarti ini hilang, berarti tinggal min B, 2B, berarti B sama dengan 1 plus 2, 3. Terus D-nya kita bisa cari, berarti pakai yang ini aja misalnya. Oh, 2 dikali 3 ditambah D sama dengan 2. Berarti 6 ditambah D sama dengan 2, berarti D-nya sama dengan min 4. Gitu. Oke, kita udah ketemu B sama D. Nah, masih ada persamaan satu lagi buat kita nyari A sama C. Yang ini. Nah, kebetulan ini sama ya teman-teman. Min 1, min 1, 21, min 1, min 1, 21 dikali PP juga. Berarti ini bisa langsung masuk ke sini. Hasil perkaliannya kan sama angka yang dikali. Berarti buat persamaan yang kedua, itu kita punya min A min C, 2A plus C, min B min D, 2B plus D, tapi dikalinya beda, dikalinya sama 1, 1. Berarti sama dengan min A min C kali 1, min B min D kali 1, berarti min A min C, min B min D, terus sini juga 2A plus C kali 1, 2A plus C, 2B plus D kali 1, ya plus 2B plus D. Gitu. Sama dengan berapa mereka? Sama dengan 2, 1 hasil akhirnya. Nah, terus di sini B sama D kita udah tahu ya teman-teman. Kita masukin, berarti min A min C, min B. Min B itu berarti apa? Biar suarane. Ada. Oh ya. Nah, berarti di sini min A min C, min B-nya berarti min 3, min D-nya berarti min 4, terus di sini ada 2A plus C plus 2B, berarti 2 kali B 6 plus D-nya min 4. Nah, ini. Berarti kita dapat 21 sama dengan min A min C min 3 plus 4 berarti plus 1, 2A plus C plus 6 min 4 plus 2. Gitu ya teman-teman. Berarti kita dapat min A min C, ini plus satunya pindah ruas berarti jadi min 1 sama dengan 1. Terus di sini 2A plus C, ini plus 2 pindah ruas jadi min 2, min 2 plus 1 berarti min 1. Kita jumlahkan. Min C plus C berarti habis, min A 2A berarti A sama dengan 1 min 1, 0. Oke, A-nya ketemu 0, berarti min 0 kita masuk ke sini. Berarti min 0, min A min 0 ya. Min C sama dengan 1, berarti 0 min C sama dengan 1, berarti C-nya sama dengan min 1. Oke, kita udah ketemu A, B, C, D semuanya. Berarti kita bisa tahu matriks P itu berapa. Matriks P itu A, B, C, D. Berarti A-nya tadi 0, B-nya 3, D-nya min 4, A-nya 0 ya.
min 1, 0,3. C-nya min C-1. betul. Yoi. Berarti determinan P-nya 0 kali min 4, 0. 3 kali min 1, min 3 ya. Min 3. Berarti 0 kali min 4, 0. Min 3 kali min 4. Berarti 3 kali min 1 maksudnya. Berarti min 3 min plus 3. Jawabannya E. Gitu. Untuk soal yang nomor yang matriks. Aku matriks itu sih merekomendasi teman-teman buat ngerjain matriks sih. Tapi karena hitung-hitungannya kan nggak terlalu sulit gitu ya. Kayak maksudku sulit itu gini loh teman-teman. Kayak sampai integral turunan atau apa. Tapi angka-angka di matriks itu sederhana. Cuman ya itu tadi. Harus teliti. Angkanya kecil-kecil tapi sebanyak ini gitu ya. Jadi harus teliti. Nah, nanti ada 2 soal lagi, silakan dikerjakan ulang. Ya, kalau ada, mungkin belum tahu, kalau ada matriks A kuadrat, itu artinya matriks A dikali matriks A itu sendiri. Kalau A pangkat 4, berarti ya matriks A dikali matriks A dikali matriks A dikali matriks A. Gitu. Oke, sebelum kututup, ada yang mau ditanyakan? Udah, jelas? Oke. Udah nggak terlalu deg-degan ya, alhamdulillah. Sekian belajar kita pada malam hari ini. Semoga walaupun kita bahas matriks, tapi bener-bener, wah aku jatuh cinta nih sama matriks. Nah kayak gitu. Dan nanti ketika di tes ketemu soal matriks, bisa langsung pede buat ngerjainnya. Jadi sedikit-sedikit yang penting jelas benar-benar paham. Sekian belajar kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa presensi di Kaizala. Oke. Siap, Mbak. Ya, silakan. Ya, sama-sama semuanya. Semangat belajar ya. Siap, Kak.